Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah, ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian kita, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Kita ungkapkan tanda kerinduan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari tidak ada penolong selain syafaatnya Rasulullah. Demikian pula kepada para guru kita yang telah membimbing kita, buku-bukunya telah kita baca. Kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun sudah mendahului kita, keseluruhannya termasuk saudara-saudara kita yang kurang sehat. Semoga mereka semuanya disembuhkan. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya pertama mohon maaf absen 2 hari Senin Kamis. Saya memang berat hati menyampaikan ibu bapak pada waktu itu, walaupun memang sudah lama terjadwal. Saya juga merasa sangat perlu mengasah gergaji saya sendiri karena selama ini saya merasa sangat tumpul. Saya ingin sedikit menambah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Alhamdulillah hari ini tadi pagi subuh saya datang. Tapi mohon maaf, sebentar malam ini lagi saya akan kembali ke Mesir. Terus terang saya hanya karena ingin berjumpa ibu. Bisa saya langsung dari Qatar, Teheran ke Mesir, tapi bisa juga saya menggunakan fasilitas undangan itu kembali ke tanah air. Jadi alhamdulillah saya bisa full hari ini rekaman di Indosiar, dan yang paling penting buat saya adalah berjumpa ibu bapak pada malam ini, dan sebentar saya akan kembali ke sana dan insyaallah akan kembali tanggal 26 siang. Jadi hari malam Jumat akan datang. Mohon maaf sekali lagi ibu. Tapi insyaallah percayalah, tentu kami akan berkoordinasi dengan pengurus dan yang akan mengisi berikutnya. Ibu bapak sekalian, ada satu hal yang saya ingin lanjutkan yang mengasah dimensi rohani ini. Sebetulnya ini wilayahnya malam Jumat yang kemarin, tapi karena saya tidak hadir, jadi saya ingin agar tidak, terutama malam Jumat itu jangan terlalu jaraknya berjauhan ya. Maka ini saya izinkan saya membahas, sebetulnya ini materi malam Jumatan, tetapi karena minggu kemarin saya tidak hadir. Bagaimana mengasah dimensi kerohanian kita. Bapak Ibu sekalian, di sini ada sesuatu yang sangat mendasar. Saya nggak tahu Bapak Ibu atau setuju atau tidak pendapat ini, tetapi
cara atau upaya para arifin mempertajam dimensi rohaninya antara lain adalah zikir, tafakkur dan tadzakur. Tentu beda dengan zikir, tafakkur dan tadzakur yang pernah kita bahas pada dulu pernah kita membahas husnul khatimah kan, Pak, yang pertama itu Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan zikir di sini bukan lagi mulut kita yang komat kamit membaca sesuatu, tetapi zikir di sini adalah tentu ada sesuatu yang bekerja secara otomatis pada keseluruhan jaringan tubuh kita sendiri. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ada hadis Nabi yang kadang-kadang sulit kita mengerti. Ya, berzikirlah minimum sebanyak persendian yang kita miliki. Dan di situ diungkapkan kita punya persendian itu sekitar 360. Saya enggak pernah menghitung. Jari-jari tangan kita saja ada berapa? Jari-jari kaki kita ada berapa? Tulang rusuk kita ada berapa? Pangkal paha, lutut, leher, dan apalagi yang bergerak secara vertikal dan horizontal dalam tubuh kita. Ya, idealnya kita berzikir minimum sebanyak persendian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ciptaan Tuhan itu berzikir, bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kalau selama ini yang berzikir adalah mulut kita dibantu dengan tasbih biasanya kan, maka itu yang menggunakan tasbih biasanya itu wirid Bapak Ibu. Kita sudah tahu membedakan apa itu zikir, wirid. Kalau zikir mengingat menyebut nama Allah tanpa ada aturan, tanpa ada ketentuan dan tanpa ada hitungan-hitungan. Tapi kalau wirid sebetulnya zikir yang sudah terukur, jumlahnya berapa, bacaannya apa, kapan waktu pembacaannya, dan di mana kita baca, serta apa yang tidak boleh dilakukan pada saat menjalani wirid itu, dan apa yang dianjurkan untuk kita lakukan pada saat membaca wirid itu. Ya, jadi wirid itu kelanjutan daripada zikir. Ya. Kemudian nanti ada tafakkur, Ibu. Tafakkur itu sedikit di atasnya wirid. Karena kalau tafakkur ini sudah tidak lagi menghitung, tidak lagi memegang tasbih, tidak lagi, bahkan tidak lagi membuka mata. Yang terjadi pada diri yang bersangkutan merenungkan, memikirkan keajaiban-keajaiban ilahi di dalam hidup, keajaiban ilahi di balik setiap apa yang kita saksikan dalam sehari-hari. Ya, ketika kita memandang pohon, memandang kembang, maka sesungguhnya tanpa harus memandang dengan mata kepala, cukup dengan membayangkan, maka itu kita sudah memandangnya secara basirah namanya. Jadi latihan mengasah basirah. Orang yang pintar menggunakan nazarnya atau ainnya, matanya, maka itu nanti juga akan cerdas memanfaatkan basirahnya. Jadi lain basir, lain basirah. Orang yang melihat contohnya kembang ya. Bapak Ibu yang punya pengalaman batin dalam menatap kembang secara fisik melalui kornea matanya, lalu direkam di dalam memori batinnya, maka tanpa harus menyaksikan kembang itu bisa hadir dalam bentuk mungkin lebih utuh di dalam batin kita sendiri. Apapun yang kita saksikan itu bisa diriwain kembali, bisa seperti orang memotret, yang dipotret itu persis memorinya yang tersimpan di dalam batin kita. Ya. Sehingga tidak perlu kita hadir lagi melihat objek itu, cukup membuka foto yang tersimpan di dalam memori batin kita.
Maka ini namanya basirah. Tetapi tidak semuanya orang bisa, Bapak Ibu. Kebanyakan di antara kita yang belum tajam menyimpan memori, mimpinya tadi malam, baru sesudah sholat subuh sudah lupa. Apa tadi mimpi saya ya? Kok sepertinya saya tadi ada. Yang diingat hanya permukaan pucuk-pucuknya saja. Padahal mestinya mimpi yang kita lihat tadi malam itu bisa direkam kembali dalam alam bawah sadar kita, bisa diriwain kembali. Nah, seandainya kita tajam, Bapak Ibu, menyimpan memori yang Allah perlihatkan kita dalam mimpi, Allah perlihatkan kita dalam pandangan mata lahiriah, lalu intisarinya, rekamannya disimpan di dalam benak kita, maka justru sesungguhnya itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan membaca ayat-ayatnya. Ya, mengkopi wajah, tanda kutip ya, ini bahasa malam Jumat loh ini Bapak Ibu. Mengkopi wajah Tuhan, tanda kutip, yang tampak, yang ditampakkan oleh apapun, maka itu bisa diriwain kembali, dilihat kembali. Nah, ini memerlukan latihan, Ibu. Sangat berbeda orang yang suka melatih penggunaan rekaman batinnya dan orang yang sama sekali tidak terlatih. Ya. Jadi kemarin salah seorang pembicara dalam seminar itu sangat piawai. Persis sesungguhnya apa yang pernah kita sampaikan di sini, tapi karena yang menyampaikannya itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan kita di sini, saya terutama masih sangat berjarak dengan Tuhan mungkin, sehingga susah ditangkap oleh Bapak Ibu sekalian. Kemarin itu sampai ada pernyataan begini, dan itu kita membahas kitab-kitab tuh. Jadi ada seorang ulama tafsir besar. Ya. Ulama tafsir itu menasehati kepada muridnya. Anehnya ulama besar itu sudah meninggal, tapi masih bisa hadir mendatangi muridnya. Ya. Dan lengkap dengan bacaan-bacaannya yang dibacakan, dan si murid ini juga tidak melupakan satu potong pun kata-kata yang disampaikan muridnya, dan itu disampaikan terbatas kepada kita kemarin. Yang menarik adalah kalian jangan angku bangga merasa pinter. Ya, itu kuncinya. Jangan menganggap bahwa sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kami ngaji, lantas kita mengangkat diri kita bahwa kami sudah mendalam. Tidak. Belum tentu, mungkin ada orang yang satu malam saja tapi dikarunia Allah untuk memperoleh sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang kita 30 tahun. Lalu yang menarik lagi bahwa jika kamu mampu memelihara diri, di sini kan mengasah dimensi rohani. Kalau batin seseorang itu tajam, bukan hanya mampu memahami bahasa nuraninya sesama manusia. Pernah saya sampaikan Bapak di sini, Ibu, bahwa dialognya para wali itu tanpa suara. Kalaupun ada suaranya hanya na'am, na'am, la, na'am. Penjelasannya itu komunikasinya tanpa melalui gendang suara yang direkam di telinga, tanpa juga menggunakan kornea mata yang bisa dilihat secara visual. Jadi sambung batin. Itu laser spiritual seperti apa yang digunakan. Atas izin Allah semuanya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau nanti makin meningkat, bukan hanya bahasa batin sesama manusia bisa dipahami, tapi juga bahasanya binatang.
Dan dalam Quran banyak tokoh-tokoh yang mampu bercakap, belajar dengan atau saling memberi informasi dengan binatang. Bahkan banyak sekali nama surah dari binatang kan Bapak Ibu sekalian. Apa itu surah An-Naml? Surah semut. Apa itu An-Nahl? Surah lebah. Apa itu Al-Ankabut? Laba-laba. Apa itu Al-Fil? Gajah. Ya. Ada beberapa, ada lebih 20 jenis binatang yang ditampilkan dalam Quran. Bahkan surah An-Naml itu secara demonstratif Allah menggambarkan secara eksklusif ya, eksplisit bagaimana mantiqat tair memahami bahasa burung itu sendiri. Ada judul buku yang namanya Mantiqat Tair, buku tasawuf Bapak sekalian, memahami bahasa burung. Tapi lantas guru itu mengatakan, jangan bangga pada saat kalian mampu memahami bahasa burung, tetapi masih ada lebih berat dari itu, yaitu bagaimana memahami bahasa tumbuh-tumbuhan. Ini tidak masuk akal. Tetapi bagi orang yang mainnya di wilayah spiritual tingkat tinggi, dia bisa merekam, dia bisa memahami bahasa pohon. Sampai disebutkan ketika menulis tafsir itu, mejanya di depan jendela itu ada pohon yang besar sekali. Jadi begitu dia menulis, tulis tangan, menatap jendela, di depan jendelanya itu ada pohon. Dan ketika dia bingung apa ulasannya ayat ini, maka seringkali yang mengajari adalah pohon itu. Maka jadilah tafsirnya diseminarkan secara internasional. Ya. Setelah beliau meninggal, entah apa sebabnya pohon itu juga mati. Tapi itu belum ada apa-apanya. Rasulullah SAW mampu bercakap, mampu memahami bahasa benda-benda mati. Kalau manusia biasa sekali, masih satu lingkup dengan kita. Kalau memahami bahasa binatang sedikit agak jauh. Tapi lebih hebat lagi kalau mampu memahami bahasa pohon, tumbuh-tumbuhan. Lebih jauh lagi kalau kita mampu menggunakan bahasa alam, termasuk benda mati. Rasulullah dalam banyak hadis itu, Bapak Ibu sekalian, ya, pernah kita sampaikan di sini, ketika Nabi didaulat untuk mendoakan seorang ibu, ya Rasulullah doakan kami. Berdua di kamar itu dengan seorang nenek-nenek itu. Setelah selesai doanya Rasulullah, sang nenek itu kaget bukan main, karena begitu ramai yang membaca amin gitu ya. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi siapa yang mengaminkan itu? Di sini gak ada orang kecuali kita berdua. Kata Rasulullah, ini hadis loh Bapak Ibu. Iya, yang mendoakan kita itu adalah dinding-dinding tembok yang ada di sekitar kita. Dalam hadis juga, pasir yang bertengger pada saat kita sujud di sini, itu nanti akan bercakap, aku yang jadi saksi bahwa hambamu ini ya Allah pernah tersungkur di hadapan kebesaranmu. Maka itu Imam Syafi'i dalam salah satu kitabnya, biarkanlah pasir itu bertengger di sini. Selama dia bertengger sepanjang itu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa. Rasulullah juga menganjurkan kita, lain jalan yang digunakan pergi ke masjid dan pulang juga jalur yang lain lagi kita gunakan.
Apa rahasianya? Karena ternyata semua pepohonan yang kita lewati itu mengucapkan selawat terhadap kita semuanya. Cuma kita nggak tahu bahasanya pohon berselawat apa. Pohon beringin depan masjid ini itu jadi saksi setiap hari. Oh, ini parkir di bawah saya ini. Tapi besok jangan bawa kemenyan di bawah pohon itu. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah sampai di tingkat makam tertentu, itu mirip dengan orang yang menyembah pohon. Apain di situ Pak Kiai duduk-duduk berjam-jam di bawah pohon menghadap ke pohon. Dia bukan menyembah pohon. Dia berdialog dengan pohon sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub berdialog dengan ulat belatung yang mengerubuni tubuhnya kan. Nabi Muhammad SAW begitu berlindung di dalam gua Thaur, datanglah burung merpati bertelur dan langsung mengerami telurnya. Datanglah laba-laba yang langsung membuat sarang. Pepohonan yang tadinya berdiri tegak langsung merebahkan diri, menutup lubang gua itu supaya orang menganggap tidak mungkin ada orang masuk di sini. Karena kenapa ranting pohon ini enggak patah? Ya. Gunung yang dilewati Nabi untuk mengungsi ke Taif, enggak sampai Nabi ke Taif karena dilempari batu, tumitnya berdarah-darah. Gunung berteriak, ya Rasulullah, mau enggak saya balaskan penderitaanmu terhadap mereka? Jangan. Jadi suara-suara gunung, pernah saya jelaskan dalam hadis, cangkirnya Nabi dikasih nama, sisirnya Nabi dikasih nama, cerminnya Nabi dikasih nama, pedangnya Nabi disebut namanya, untanya Nabi dikasih nama, kudanya Nabi dikasih nama, perabotannya dikasih nama, bajunya dikasih nama, dan Nabi sering berdialog. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau rohani ini tajam, sensitif, maka tidak perlu jauh-jauh pergi berguru. Ya. Tapi karena sensitif diri kita belum, maka ya perlu keluar sesekali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, caranya adalah zikir, tafakur, dan tafakur itu tadi itu memikirkan Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Ya. Lantas ini juga oleh-oleh yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena itu kan tidak dilarang untuk diajarkan, diamalkan. Saya enggak tahu di antara seluruh peserta internasional banyak sekali. Saya mendapatkan kepercayaan untuk berbicara di 4 tempat itu, forum itu. Dan enggak tahu, belum pernah saya ketemu dengan syekh yang sangat disegani di situ. Dia datang memeluk saya. Saya juga heran. Banyak yang lain berjenggot, berjubah di situ, tapi saya pakai pakaian biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus dia sampaikan bagaimana caranya mempertajam rohani sampai bisa berkomunikasi dengan pohon. Itu diajarkan. Ada dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Cuman itu bacaannya 100 kali sebelum subuh, mungkin sesudah sholat tahajud, dan 100 kali sesudah sholat maghrib atau sesudah sholat isya. Bacaannya ialah Bapak Ibu sudah hafal. Dia katakan, dan dia mengajari muridnya ketika
sudah berapa puluh tahun wafat, datang mengajarkan kalau engkau ingin tajam rohaninya, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 100 kali sebelum salat subuh, dan sore hari baca lagi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah hafal semua kan? Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu dalam surah apa itu, saya lupa juga namanya tadi itu. Nanti Bu, saya sesudah Isya saya sampaikan. Percaya atau tidak yang seperti ini ya, itu bukan orang sembarangan. Ya. Maka itu bagian terakhir di sini sengaja saya simpan Ibu Bapak. Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi zikir tafakur tadi itu masih mengingat Allah, menghayati, mentadaburi. Subhanallah kekuasaanmu ya Allah tampak di pohon dan sebagainya. Kalau tadzakur sudah tidak melihat pohon, sudah tidak melihat benda, dan sudah tidak melihat apapun. Yang dia lihat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk melihat dirinya pun dia melihat Tuhan. Dan sepertinya yang dia lihat itu adalah perwajahannya semuanya, tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengartikan la ilaha illallah dengan la ilaha ya, la mawjud illallah, tidak ada yang berwujud kecuali hanya Engkau. Jadi sudah tidak ada makhluk, yang ada hanya al-khalq, dia. Malam Jumatan kita pernah bahas ini. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan malam Jumatan di hari Senin ini. Kemudian tazakur inilah Bapak Ibu sekalian yang paling kurang kita latihan. Tafakur kita sering ke Megamendung, tempatnya Pak Saiful. Itu tafakur, belum tazakur. Tazakur kita belum pernah tazakur Bapak Ibu sekalian. Dan saya belum berani mengatakan ini tazakur karena saya juga belum khatam Bapak Ibu. Nah, cara lain ntar saya percepat, meditasi. Meditasi di sini bukan seperti meditasi yang dibayar-bayar di beberapa tempat di Jakarta ini. Pusat meditasi X misalnya, ada diiklankan, sanggup untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, sanggup untuk menciptakan ketenangan batin. Nah, meditasi yang diiklankan Bapak Ibu sekalian sesungguhnya bukanlah meditasi dalam pengertian tadzakur agama, enggak. Yang diteorikan seperti itu sesungguhnya bukan meditasi ya, dalam arti tadzakur. Pengalaman batin itu tidak sama setiap orang. Sebanyak kepala yang ada di bawah atap masjid ini, maka sebanyak itu metode yang digunakan orang untuk mencari jalannya, menemukan jalannya sendiri. Level bawah syariah memang harus seragam. Level tarekat di atas itu sudah mulai ada sedikit distinktifnya di situ pembedaannya. Di level hakikat itu sudah mulai satu di situ. Dan seterusnya. Jadi meditasi itu bukan ditargetkan. Ya. Biasanya kalau sengaja kita akan melakukan upaya yang serius untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai mencapai apa yang kita mau itu malah justru tidak muncul. Tidak bisa kita sombong, apalagi mengatakan kursus misalnya kursus salat khusyuk. Itu kenapa mengkomersilkan sesuatu yang tidak bisa dikomersilkan? Apa yang diajarkan secara metodologis? Enggak mungkin semua hanya satu jalan menuju Tuhan. Semakin tinggi
level di atas itu semakin personal orang itu dengan Tuhan. Di level bawah iya kita perlu jalan yang sama ya. Tapi kalau orang sudah sampai ke atas itu, setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Seperti minum teh, ada orang yang suka manis, yang setengah manis, yang kurang manis, dan tidak pakai gula sama sekali. Rasa tehnya ada. Ya. Jadi mengasah dimensi rohani ini perlu ada meditasi. Meditasi itu membutuhkan tempat, Ibu Bapak. Tempat itu antara lain, pernah kita bahas kan malam Jumat, apa itu tempat Bapak Ibu? Tempat itu tempat untuk membesarkan Allah, tempat kita menundukkan diri kepada Allah, itu disebut dengan masjid, tempat untuk sujud. Masjid ini adalah tempat untuk bermeditasi, tempat untuk bertadzakur. Di rumah kita juga ada masjid. Biasa kita istilahkan dengan apa yang Ibu pernah masih ingat enggak? Ada tempat kecil di dalam rumah. Siapa yang ingat? Awal malam Jumatan tasawuf itu. Ada namanya khanqa ya. Ada lagi nama lain? Siapa lagi ingat Bu? Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan dengan mihrabnya Maryam ya. Tapi ada lagi nama lainnya? Siapa lagi yang masih ingat? Bapak? Ada satu tempat musala kecil sebatas sajadah, lebih lebar sedikit dari sajadah. Ya. Ada mihrab seperti ini. Ada khanqa. Khanqa itu biasanya agak di luar rumah, tapi misalnya orang yang punya villa spiritual di luar, kita kan pada umumnya menggunakan villa luar kota itu untuk bersenang-senang fisik kita kan. Enak, sejuk, dingin, bermain. Jadi yang puas-puas di situ badan kita. Villa spiritual itu kalau Bapak Ibu pernah ke Eropa, terutama dalam tradisi Katolik itu, di puncak gunung itu ada gereja kecil. Tahu bagaimana perjuangannya itu bisa sampai membawa semenek ke atas itu gimana? Tapi begitu puas, orang patah hati, orang tersungkur segala macam, pernah melakukan dosa, itu nginap di gereja puncak itu, di puncak gunung sendiri di situ. Nah, kalau dalam Islam, saya tidak ingin menyajarkan ya kan, kita dulu mengenal Nabi itu ada Gua Hira ya kan. Jadi Gua Hira itu juga suatu tempat. Ya. Nah, jadi tempat di dalam rumah kita itu ada yang kita gunakan. Ya, seperti kalau pernah ke rumahnya Pak Saiful ya. Baik rumah yang pertama maupun rumah kedua. Nggak tahu rumahnya lain juga, di sini juga ada ya. Jadi ada tempat yang musalah dalam rumah. Ya. Itu tempat yang seperti itu kita butuhkan sebetulnya. Dan begitu kita masuk di tempat itu, jangan masuk dalam keadaan tidak menutup aurat. Jangan pakai sandal, jangan pakai, pokoknya pastikan ada wudhu masuk di tempat itu. Kita sendiri yang bukan mengkeramatkan, tapi mewibawakan tempat itu. Begitu kita masuk di tempat itu, separuh persoalan sudah ditanggalkan. Istilah meditasinya, sebelum masuk di tempat ini, penggal kepalanya dulu. Artinya memenggal kepala, jangan masukkan pikiran, karena kalau pikiran, itu seringkali membuat kita tidak mampu menemukan apa yang kita cari. Maka itu logika ini seringkali menjadi hijab. Apa itu hijab? Lawannya mukasyafah, tersingkap. Ya. Meditasi. Nah, kalau tadabbur alam seperti biasa kita lakukan di puncak atau di pantai, ya,
Kita membaca gelombang, kita membaca eh, mengambil hikmah daripada sepoi-sepoinya angin, dinginnya malam, indahnya langit, ya. Kemudian kicauan burung, suara-suara aib, suara-suara apa itu semuanya? Apakah itu hanya bersuara tanpa makna? Bagi orang yang arif, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Tadabbur alam. Dan orang yang sudah lama tidak tadabbur alam, itu juga nanti batinnya akan tumpul. Dan tidak mesti harus keluar kota loh Bapak Ibu sekalian. Maka itu kita dianjurkan untuk memelihara, kalau tidak bisa banyak, sebatang pohon saja. Kita cintai, curahkan cinta kita terhadap kembang yang kita cintai itu, kita siram dengan belayan kasih sayang. Maka itu nanti akan juga seperti kucing kan. Ada kucing, saya tidak menyebut anjing loh, karena ada hadisnya itu. Kucing yang kita cintai itu, atau burung yang begitu kita datang itu langsung punya perasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebelum azan saya ingin menutup ini tadabbur alam ini tanpa ada jamaah sebetulnya. Setiap orang, apalagi Bapak Ibu yang pernah ikuti Megamendung, kan masih ada buku kecilnya itu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 persyaratan yang kita bisa lakukan, metodenya untuk melakukan tadabbur alam itu. Dan jangan terlalu lama tidak melakukannya, karena itu nanti bisa terlanjur tumpul. Nanti lanjutkan setelah azan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan, saya tadi menjanjikan ya, atas bantuan imam kita yang hafal Quran 30 juz, itu ditunjukkan ayat ke-87 surah Al-Anbiya. Ntar kalau ke rumah Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah doa Nabi Yunus ketika ia dimakan oleh ikan. Ya, ini wa dhannun iya. Delapan puluh tujuh. Hilang di sebelah kanannya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Awalnya ialah, dan ingatlah kisah Zunnun. Zunnun itu biasa disebut dengan Nabi Yunus ya. Ketika ia pergi dari tengah-tengah kaumnya dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka setelah berada di dalam perut ikan hiu, maka ia menyeru di dalam kegelapan yang gulita di dalam perut ikan itu, ya, sambil menyesali ya apa yang pernah mungkin dilakukan, lalu mengucapkan
di dalam kegelapan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Insyaallah ini menurut beliau baca sebelum subuh, jadikan wirid sebelum salat subuh dan sesudah salat maghrib atau isya setiap hari. Maka mudah-mudahan itu bisa mempertajam nurani kita sehingga mampu merekam, memotret seperti yang kita lihat di materi kita hari ini. Ya. Sudah lihat tadi ya Ibu. Kemudian membaca atau mendengarkan Al-Quran. Kalau kita tidak sanggup membaca Al-Quran, mungkin sibuk, sekarang handphone kan Bu, ada Qurannya. Ya, tinggal kita belum familiar aja. Tinggal belikan handsfree-nya itu kan. Itu bisa kita dengar sendiri, bahkan kalau mau pakai bacaan Imam Madinah ada, Imam Makkah ada, Imam Riyadh ada, Imam Mesir ada, macam-macam. Mau dengan terjemahannya juga ada programnya. Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang tidak ada alasan untuk tidak pinter. Saya juga dikasih kopi, buku-buku, hanya sekeping chips. Kartu bisa masuk di handphone, itu bisa menyimpan sampai 100.000 buku. Buku yang satu perpustakaan disimpan dalam satu chips, bisa di-copy, di laptop ini ada. Jadi tidak perlu kemana-mana lagi, itu bawa handphone yang kalau merek Samsung yang agak sedikit tebal itu kan, kalau handphone kekecilan itu bisa ada voice-nya. 24 jam bisa menghibur kita secara spiritual. Jadi membaca Al-Quran tentu lebih bagus lagi kalau kita yang baca Bapak Ibu. Saya ingat Pak JK ya, dia tidak setuju kalau yang ngaji di masjid itu kaset. Ya. Maka itu beliau senang dengan Sunda Kelapa ini karena tidak memutar kaset, tapi yang ngaji adalah para hafid, benar-benar suara orang yang mengaji. Kalau kaset belum tentu orang bisa ngaji, sekalipun suaranya terbata-bata, tapi kalau aslinya maka itu lebih baik. Nah, jadi kalau orang lama tidak pernah membaca Quran, itu makhrajnya itu susah. Coba belajar dari hidupnya Bapak Ibu sekalian. Kalau lama nggak pernah ngaji, susah menyebut ain, susah menyebut ha. Untuk membedakan antara ha dengan ha, membedakan antara alif dengan ain, itu susah. Disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kadang-kadang baca Jawanya keluar kan, a'udzubillahi minasyaitoni, jadi enggak ada o di dalam Quran itu. Minasyaitoni bukan minasyaitoni. Jadi itu terlalu Jawa itu. Masa ada o di dalam Al-Quran, orang-orang Arab itu menertawakan kita. Ya. Iza zulzilatil ard. Biasa kalau kita di Jawa Barat mendengarkan ijajul jilatil ardu jiljalaha. Allah pasti tahu bahwa ini hambaku, bukan begitu maksudnya, tapi lidahnya enggak terbiasa. Jadi pembiasaan lidah kita membaca makhrajul Quran yang baik. Nah, bagaimana bisa terlatih kalau kita enggak pernah ngaji? Terlalu sering mendengar tapi jarang mengucap. Itu rusak nanti pita-pita suara kita yang tidak, ya sama dengan jalanan itu. Kalau kita di kampung sudah lama tidak pernah kita gunakan jalan, maka jalanan itu sudah tertutup dengan rumput, ya kan? Maka tidak lagi ada wajah jalan di situ itu. Jadi Quran juga seperti itu. Kalau lama nggak pernah kita gunakan pita suara itu menyebutkan makhraj yang benar,
maka pasti Bu, membedakan antara zal dengan zaid itu, shin dan sin itu susah. Ya. Coba kita dengarkan para qari, para imam kita itu subhanallah, karena memang kerjaannya ngaji setiap hari. Jadi makhrajnya bagus. Selanjutnya Bapak Ibu, membaca buku-buku tasawuf. Nah ini, kenapa harus buku tasawuf? Kenapa bukan buku filsafat? Kenapa bukan buku matematik? Kenapa bukan buku-buku teknik? Ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa biasanya 1 jam kita belajar membaca buku tasawuf. Itu padanannya, saya nggak ingin bandingkan ya. Itu terasa sekali itu. Ada keringanan kita untuk melakukan kewajiban. Kadang-kadang sudah tidak terasa wajibnya, tapi yang terasa lebih dominan cintanya kita terhadap ibadah itu. Kita melakukan sholat bukan karena terpaksa kita harus sholat karena wajib. Kita tergesa-gesa melakukan sholat karena ada kerinduan untuk sujud berjumpa dengan Tuhan di dalam sujud itu sendiri. Beda kan Bapak Ibu sekalian? Lalu yang lainnya mengikuti pelatihan spiritual. Nah kan biasanya ada amalan-amalan, ada riyadhah secara berjamaah, ya ada zikir, seperti kita di Sunda Kelapa itu. Saya kira tradisi-tradisi seperti itu jangan dianggap bid'ah lah. Selawat bareng-bareng, ya jangan mengatakan itu kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Masa Nabi mau berselawat bareng pada dirinya sendiri? Ya jadi enggak lah. Kitalah yang justru pencinta Nabi, yang menciptakan bentuk bagaimana wujud kecintaan kita terhadapnya. Inilah cara kita. Ya. Apa itu salah? Kalau kita merumuskan suatu lantunan salawat badar, Nuriyah, atau salawat macam-macam salawat, ada lebih 100 macam salawat itu Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu salah? Saya kira menurut hemat saya, sepanjang itu memang mencintai Nabi dan kita menciptakan model selawat, maka semuanya itu akan mendapatkan syafaat Nabi. Lalu mengikuti pelatihan rohani tadi ya, kemudian mengikuti pengajian dan pengalaman tasawuf. Mudah-mudahan seperti ini itu juga bisa menambah untuk diri kita sendiri ada pengenalan kita terhadap Tuhan melalui perasaan, bukan pengenalan terhadap Tuhan melalui logika. Kalau melalui logika, kita tahu semuanya, tapi malas pergi sholat. Diskusi tentang Tuhan, 2:30 baru berhenti. Duhurnya hampir habis. Jadi tidak semua orang berdiskusi, berbicara, mengkaji tentang Tuhan, ada rasa ketuhanan dalam batinnya. Ada orang dagang di Tanah Abang, tetapi dia seperti malaikat untuk memberikan belas kasih terhadap para gembala, kalau mempunyai bahasa sono. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu merasa risih, merasa kecil hati. Saya kan bukan ustadz yang kerjanya ngaji. Ya, saya adalah seorang nelayan, saya adalah seorang petani. Belum tentu. Bertani dan nelayan itu juga adalah model iqra, membaca laut, membaca sawah dan seterusnya. Membajak sawah untuk memberi nafkah keluarga yang merupakan kewajiban kita, itu sama dengan sholat, sama dengan puasa. Saya nggak bisa sholat jamaah, saya nggak bisa Senin Kamis karena harus mencangkul mengejar musim hujan turun. Ya, Bapak nggak usah puasa Senin Kamis, mencangkul itu sudah sama dengan puasa Senin Kamis. Jangan-jangan pahalanya Bapak lebih banyak daripada kami yang sedang berpuasa Senin Kamis, tapi tetap berbohong, tetap ketawa lebar-lebar, seperti Tuhan nggak ada dalam dirinya. Bayangkan Bapak setiap kali mengayunkan cangkul Allahu Akbar, 1 hektar dia pacul, bukan main tuh banyaknya pahalanya. Jadi tidak bisa kita memandang enteng apa yang dilakukan orang. Siapa tahu mereka itu justru intensif mengingat Allah, innamal a'malu binniyati.
Nah, kemudian mengikuti pengajian ini mudah-mudahan kita termasuk ya majelis taklim dan lain sebagainya. Tidak mesti harus di Sunda Kelapa, tapi mungkin juga di tempat yang lain. Dan yang terakhir ini yang saya ingin saya sampaikan, menjumpai guru atau makam guru spiritual. Sengaja saya taruh di belakang karena ini agak sedikit kontroversi Bapak Ibu sekalian. Ada orang nggak setuju dengan pendapat ini. Ngapain guru-guru seperti mengkeramatkan, mensakralkan guru? Bukan. Ya. Ciri-ciri seorang ahli tarekat itu sangat mencintai guru spiritualnya. Ya. Jadi ada ungkapan al-ustadzu amamal murid kan nabi amamas sahabah. Ustadz di depan muridnya itu bagaikan nabi di depan para sahabatnya. Kita lihat tarekat Jalaluddin Rumi. Jangankan gurunya Bapak Ibu sekalian, sajadahnya mau melewati sajadahnya saja itu ruku Bapak. Ruku sambil memegang dadanya. Dada ini menjadi tentram karena engkau wahai guruku. Padahal gurunya gak ada di sajadah itu. Ya. Kita loncat-loncat di atas sajadah guru. Dia lewat di depan sajadah saja ruku. Lewat di depan rumahnya, sudah tahu gurunya gak ada di rumah itu. Rumahnya pun juga ruku lewat. Itu caranya menghargai guru spiritual. Bagi orang lain guru spiritual itu nggak ada apa-apanya. Saya tahu kok kelemahannya banyak, dosanya juga tuh. Tapi bagi orang yang respect terhadapnya, Allah akan memunculkan kelebihan orang itu pada yang bersangkutan. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan kan Bapak Ibu. Orang yang melecehkan orang lain, maka negatifnya orang itu akan muncul terhadapnya. Tapi orang yang respect terhadap orang lain, maka positifnya orang itu yang akan bermuajah terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi susah karena ini persoalannya sangat personal. Sekalipun dikatakan ngapain berguru di situ, itu saya tahu siapa itu gurumu itu, enggak ada. Ya, saya sudah terlanjur jatuh cinta kok. Setengah mati kita bicara bahwa betapa pantat ayam itu mengeluarkan kotoran, tapi orang lain mengatakan tapi lubang yang sama mengeluarkan telur. Kita yang ngambil telurnya, jangan mengambil kotorannya. Ya. Kalau gurunya sudah tidak ada, ya. Ada namanya haul kan Bapak Ibu sekalian. Haul itu biasanya dilakukan di pondok pesantren atau tempat-tempat tarekat itu. Salah satu inti haul itu orang datang menziarahi makam gurunya. Dia duduk sedikit termenung tafakur. Begitu dia lihat makam gurunya, sepertinya apa ini? LCD itu tersingkap. Wahai guru, engkau pernah mengajarkan aku 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan itu bertahan. Nasihat-nasihatmu guru yang membuat aku meninggalkan talak 3 dengan dosa maksiat. Semenjak saya mendengarkan pernyataanmu guru, maka aku tidak pernah menginjak tempat hitam itu lagi. Salahkah kita kalau nangis di depan orang yang menyelamatkan kita? Hampir aku masuk ke dalam neraka guru. Ya. Tapi karena pernyataanmu membuat aku tersentak. Seperti lilin batin saya, lentera hati saya dinyalakan kembali. Dan sekarang masih nyala dan ini yang saya gunakan untuk hidup. Ya. Semakin aku mengunjungi engkau, semakin nyalanya terang. Semakin jarang saya ketemu engkau, semakin nyalanya sedikit. Jadi mengasah ketajaman batin dengan cara mengunjungi guru spiritual. Sekecil apapun, sehina apapun orang itu di mata orang lain, tapi bagi kita punya kedekatan secara khusus. Ya. Kalau tidak sempat pun juga mengunjungi makamnya kalau sudah wafat atau tempatnya berjauhan, dia mengirimkan surah Al-Fatihah. Ya Allah, guru yang pernah membuat aku selamat, inilah wajah yang pernah membuat aku
seperti keluar dari lumpur. Dan aku sekarang ini sudah mandi bersih dan sujud di hadapanmu. Seandainya bukan dia, mungkin masih akan berkuban dalam lumpur hitam itu. Semoga pahala surah Al-Fatihah ini bisa menambah berkat terhadap saya, dan guru saya mendapatkan rasa cinta dari engkau yang lebih dalam lagi. Nah, hubungan spiritual seperti ini susah untuk dinalar loh Bapak Ibu sekalian. Tetapi mengunjungi guru atau makam spiritual bagi orang-orang tertentu yang punya keyakinan, dan sekali lagi bukan menyembah guru, bukan mensakrakan guru, tetapi mengasah batin mereka itu dengan caranya seperti itu. Nah, sama juga dengan orang tua kan Bapak Ibu sekalian. Mengapa orang Indonesia itu suka mudik? Padahal nggak ada siapa-siapa lagi di kampungnya kan. Bagi orang lain yang rasional, yang sekuler, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada siapa-siapa lagi di kampungnya kan. Tapi bagi orang yang melakoni, meskipun semuanya sudah tidak ada, tapi kan masih ada makamnya. Kan masih ada rumah bekas tempat aku lahir. Masih ada hawanya seorang ibu yang ngedem setengah mati sampai aku menjadi seorang seperti ini. Begitu melihat lekuk-lekuk rumah tempatnya lahir, maka 80 derajat kembali, memperbaiki suasana batinnya kembali. Hidup di Jakarta menjadi manusia luhur. Salat lagi. Kenapa? Karena nasihat ibunya, anak, sekalipun kamu melakukan apapun, tapi jangan pernah berhenti salat. Saya melakukan apapun, dosa-dosa manapun, tapi nasihatmu ibunda, jangan tinggalkan salat. Lama-kelamaan salat dan khusyuk salatnya, dengan sendirinya keinginannya untuk melakukan dosa langganan itu juga mati. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan dalam hidup ini Bapak Ibu. Dan tidak usah dilarang orang untuk melakukan hal-hal yang merupakan metode pencarian Tuhannya melalui seperti itu. Kita sangat yakin orang mudik ke kampung itu bukan kembali menyembah orang tua, enggak. Bukan menyembah kuburannya gurunya, enggak sama sekali. Justru dia mengingat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, melalui gurunya dia datang ke situ itu. Berterima kasih. Suasana batin sebagai shock terapi itu sangat penting. Ini. Jadi orang yang tidak lama, apalagi orang yang tidak pernah mengenal guru spiritual Bapak Ibu sekalian, itu bagaikan perjalanan hidup tanpa lentera hati. Apa dan mau kemana kita? Susah dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita memiliki sahabat spiritual, berkali-kali kita sampaikan di tempat ini, ya, mengingat namanya, membayangkan wajahnya saja, itu sudah ada keringanan batin yang kita alami. Ya. Bahkan terbawa dalam mimpi. Orang yang memimpikan guru spiritualnya, maka sesungguhnya roh yang bersangkutan itu juga mengingatnya. Lebih gampang orang berkomunikasi kalau orang sudah berpisah dengan jasadnya ketimbang masih menyatu dengan jasadnya. Kita mau khusyuk, tiba-tiba perut lapar. Ya. Kita mau khusyuk, tiba-tiba giginya sakit. Kalau badan ini sudah terpisah dengan roh, tidak ada lagi penghalang sang roh untuk pergi kemana-mana. Bebas dimensi mau kemanapun perginya. Makanya itu jangan dianggap kematian itu sebagai malapetaka. Siapa tahu kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan kematian itu adalah pembebasan. Kita akan bahas minggu depan. Ini sudah masuk malam Seninan ini. Tadi itu hanya mengisi yang malam Jumat kita. Jadi ada kata-kata di sini, kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Jangan menciptakan neraka dalam hidupnya. Sulaplah neraka itu menjadi surga. Kita bisa menyulap neraka menjadi surga. Seperti juga ada orang yang menyulap surga menjadi neraka. Banyak contohnya. Kenapa orang itu pelitnya luar biasa? Padahal mobilnya banyak, rumahnya banyak. Iya.
syirik, iri hati. Padahal 7 turunan gak akan pernah miskin. Tapi juga ada orang menyulap neraka menjadi surga. Sudah miskin seperti itu, pemurahnya, senyumnya luar biasa baik semua. Akhirnya kita pihak ketiga cemburu. Ya Allah, aku tidak perlu kaya seperti dia. Ya. Saya ingin meniru si miskin itu, sifat karakternya seperti itu. Ya. Jadi kita bisa menciptakan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Bukan saja kita dalam keadaan untung usahanya, dipromosi jabatan, dan lain-lain sebagainya. Tapi kebahagiaan bisa tercipta di atas penderitaan. Ya Allah, ya, Engkau membuat aku pailit, tapi justru aku kembali kepadamu dalam keadaan seperti ini. Ya Allah, Engkau mencopot kami dari jabatan itu, tapi justru kami merasakan kegembiraan batin luar biasa. Aku seperti lahir kembali. Subhanallah. Kebahagiaan terasa tak hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini penting loh Bapak Ibu. Kebahagiaan terasa tidak hanya ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Ya, banyak contohnya ibu-ibu, contohnya sudah lama mengimpikan mau pingin tas itu branded, akhirnya dimiliki, betul, itu punya kepuasan, kebahagiaan tersendiri. Tapi kebahagiaan tidak hanya terdapat pada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan juga muncul, bahkan lebih bahagia bisa jika kita menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Ya. Seseorang itu bahagia bukan saja pada saat mengawinkan gadis atau pemuda pilihannya, tapi kebahagiaan itu bisa juga diperoleh manakala merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Ya. Kebahagiaan bisa punah kalau berpindah alamat kecintaannya kepada objek yang lain. Jadi begitu melihat istrinya seperti melihat musuhnya. Ya. Begitu masuk dalam kolom rumahnya seperti masuk dalam neraka. Itu bisa kita balik. Ya Allah, ternyata semua orang berlebih kurang. Kelemahan istri saya banyak, tapi kelebihannya juga luar biasa. Kesana kemari sama saja. Yang penting istiqamah. Jadi menyulap neraka menjadi surga bisa. Nah tentu ada caranya. Tidak segampang itu membelokkan cinta menjadi benci. Ya, cinta terhadap maksiat tiba-tiba berubah benci terhadap maksiat itu. Atau merubah benci menjadi rindu. Tadinya enggak mau melihat istrinya, begitu melihat wajah istrinya, bukan main, atau suaminya, tiba-tiba berubah. Dia melihat istrinya walaupun sudah tua, ompong, keriput, bidadari. Nah ini, subhanallah. Ya. Engkau berkeriput itu karena pengabdianmu terlalu luar biasa terhadapku. Ya, untuk apa yang mulus seperti itu? Pantas mulut karena tidak pernah berkeringat mengurus aku. Jadi persepsi itu bisa dibalik Bapak Ibu. Kita semua berharap orang-orang yang merayakan kelahiran kita saya ulangi, kita semua berharap orang-orang merayakan kelahiran dan menangisi kematian kita. Iya. Begitu kita lahir semua orang hadir pada saat upacara akikah, ketawa semua, selamat ya selamat, ada kartu macam-macam. Tapi sebaliknya ketika kita meninggal, maka semua orang menangis. Ya. Jangan dibalik. Ya. Ada kelahiran yang tidak membuat orang ketawa. Mohon maaf kalau saya menyebutkan, walaupun anak haram itu tidak berdosa, yang berdosa orang tuanya.
Tapi dalam kultur masyarakat kita seringkali ada orang yang melahirkan itu, ya, bukan membuat orang itu ketawa, tapi membuat orang itu miris. Seperti apa misalnya? Dibungkus anak yang baru lahirnya itu dengan ari-arinya di tong sampah depan rumah orang. Nangis, mestinya kan kita syukuri itu anak. Dan yang kita harapkan adalah begitu kita meninggal, Masya Allah, tumpah ruah orang menjenguk kita, mengantar kita ke makam, mensolati kita, takziah malam pertama, 2, 3, 7, 40, 100 dan seterusnya, selalu ramai. Itu ciri-ciri orang mudah-mudahan penghuni surga lah, insya Allah. Ya. Jadi kita semua berharap orang yang merayakan kelahiran dan menangisi kematian kita, jangan dibalik. Kepergian kita membuat orang satu lingkungan itu ketawa, kalau perlu baca doa, alhamdulillah sumber keonaran sudah meninggalkan kita. Sekarang tidak perlu double-double pintu rumah lagi. Aman kita. Sudah provokator sudah enggak ada lagi. Nauzubillah. Di dunia saja sudah seperti neraka bagi yang bersangkutan, apalagi neraka. Itu membuat para malaikat itu berkerut keningnya. Ya, inilah yang pernah kita bahas. Ya, ada hadis Nabi, kenapa kok para malaikat itu sibuk luar biasa. Malaikat dari langit pertama, kedua, 3, 4, 7 dan seterusnya sampai di surga. Oh iya, dia sibuk mendandani perjalanan spiritual hamba Tuhan, kekasih Tuhan. Coba lihat penjaga surga, itu sibuk sekali luar biasa mendandani surga untuk menjemput kekasih Tuhan yang sebentar lagi akan meninggal. 1 jam, 2 jam sebelum meninggal, itu malaikat langit dan surga itu repot mengharumkan surga. Welcome. Itu jamaah Sunda Kelapa. Masya Allah. Udkhuluha bisalamin amin. Kita ada spanduknya itu. Dalam Quran kan diabadikan itu. Udkhuluha bisalamin aminin. Welcome. Jadi selamat datang para kekasih Tuhan. Dan sebaliknya kalau tukang onar yang meninggal, yang sibuk itu malaikat penjaga neraka. Loh, kenapa kok malaikat penjaga negara begitu hiruk pikuknya? Oh iya, sibuk menyalakan api neraka karena orang yang paling dibenci Tuhan besok akan berpulang. Nah, kita lihat kira-kira malaikat mana yang akan sibuk kalau kita mau meninggal. Serahkan pada Tuhan. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu. Semoga yang hadir pada malam Senin, Selasa ini, insya Allah semuanya akan menyebutkan malaikat penjaga surga. Iya. Kita dapat merasakan kebahagiaan yang dalam dan abadi dengan memanfaatkan kecerdasan spiritual kita. Tanpa kecerdasan spiritual, Bapak Ibu, mustahil orang mencapai puncak kebahagiaan sejati. Spiritualitas yang kuat inilah, yang kokoh inilah, yang bisa menyempurnakan kebahagiaan seseorang. Tanpa spiritualitas itu enggak mungkin kebahagiaan itu sejati dirasakan orang. Hanya sedetik, habis itu nangis lagi. Seringkali kan kita melihat orang mabuk, dia ketawa hari ini, besok meratap meraung. Jangan-jangan kita juga pernah seperti itu. Ya. Seringkali materi bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai candu, membuat orang teler lalu tersungkur, mabuk dia. Hati-hati Bapak Ibu. Yang kita butuhkan jangan sampai itu nanti menjadi candu bagi kita. Maka itu Imam Syafi'i menasihati kita, cintailah sesuatu dengan cinta yang sedang-sedang. Sebab jangan sampai nanti yang kamu cintai luar biasa itu menjadi orang yang paling engkau benci secara luar biasa.
Dan jangan membenci orang secara luar biasa. Jangan sampai orang itu nanti menjadi orang yang paling engkau cintai luar biasa. Seringkali kita merasakan seperti ini. Ya, insyaallah hari Senin depan kita lanjutkan ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon doanya semoga kita bisa berjumpa kembali. Ya, sebentar lagi saya berangkat, mohon didoakan Bapak Ibu sekalian. Kita saling mendoakan. Dan untuk itu mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk keberkahan kita semuanya. Ala hadini wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa Bapak Ibu, tadi surah Al-Anbiya surah 21 ayat 87. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Semoga ada berkah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.